Ya, pemirsa, untuk menjaga stok pangan terkendali, pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan pokok. Tetapi apakah Satgas Pangan ini akan mampu mencegah aksi borong barang dan apakah pengusaha retail memiliki kemampuan untuk memenuhi stok barang? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio ada Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, dan bersama kami di studio juga sudah hadir Dewan Penasehat Hipindo, ada Pak Tutum Rahanta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ami. Ya, kita sapa dulu Pak Daniel, selamat pagi. Ya, tampaknya kita belum tersambung dengan Pak Daniel. Saya ke Pak Tutum dulu. Pak Tutum, ini bagaimana dengan wacana pembatasan, bukan wacana tetapi sudah menjadi kebijakan seperti itu, pembatasan pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh Satgas. Apakah sudah diinformasikan kepada para peritel? Iya. Sejak tanggal 16 kemarin surat ini dikeluarkan, anggota kami sudah mendapatkan surat tersebut. Dan saya kira sangat kami apresiasi ya surat tersebut ya. Tetapi sudah dilakukan belum? Tidak? Sudah. Okay. Karena selama ini kan kalau kita lihat sejak pengumuman Presiden tanggal 2 Maret pertama kali kita positif corona, 2 hari tersebut, tanggal 2 dan tanggal 3 itu terjadi ras juga besar-besaran. Dan tanggal 14 sejak ada isu lockdown, terjadi ras lagi begitu hebat. Kami secara inisiatif sudah anggota-anggota sudah membuat satu edaran yang pembatasan sebetulnya pembelian gitu. Nah, pembatasan ini berapa banyak sebenarnya untuk bahan-bahan pokok? Tadi saya sudah sebutkan beras, kemudian gula, minyak goreng, dan juga mie instan. Iya. Selama belum ada surat dari Satgas Pangan, kami hanya bisa menghimbau kepada si konsumen agar semangatnya berbagilah. Kalau Anda borong semua, tidak kebagian konsumen yang lainnya juga sangat tidak bijak. Nah, sejak ada surat edaran tersebut, karyawan kami tidak perlu ribut-ribut lagi dengan si para konsumen yang ingin memborong, bahwa kami sudah ada pegangan surat dari Satgas Pangan tersebut. Gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan berapa banyak sebenarnya yang bisa dibeli? Kalau yang beras kan maksimum 10 kg, yang minyak goreng 4 liter, gula pasir 2 kg, yang mie instan 2 box. Oke, nah kemudian implementasinya di lapangan, apakah seringkali itu kan juga ketika orang ingin memborong, itu mereka menggunakan, ketika satu orang cuma boleh memberi dalam jumlah terbatas, biasanya dalam satu rumah tuh bisa datang 2 orang apa 3 orang. Nah ini bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Saya kira kami tidak bisa mendetek itu lebih jauh, tetapi yang kami tingkatkan adalah stok. Oke. Saya kira kalau stok banyak, siapapun melihat keadaan keadaan di lapangan bahwa kalau stok mencukupin, mereka juga tidak akan ras. Nah, so far stoknya seperti apa di retail? Sejak tanggal 2, tanggal 3 tersebut di ras, kami datangkan sebanyak mungkin, kami koordinasi kepada si supplier, industri, barang datang terus, akhirnya mereka reda dengan pemberitahuan bahwa keadaan stok kita mencukupin. Tetapi kalau Anda borong semua, ini juga tidak akan mencukupin karena tidak keburu antara pemajangan dengan yang dibeli gitu. Baik. Jadi masyarakat sendiri akhirnya mengetahui, oh stok betul-betul ada gitu. Baik, kita sekarang sudah terhubung dengan Brigjen Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Ami. Ya Pak Daniel, ini soal pembatasan jumlah pembelian pangan oleh masyarakat. Nah, sejak diberlakukan sejauh ini seperti apa pantauan dari Satgas Pak? Jadi begini Mbak Ami, ini semua kita lakukan adalah hasilnya itu prosesnya itu begini, kerjasama itu dengan semua asosiasi pedagang retail, baik itu modern maupun pedagang retail swasta dan pasar-pasar yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Itu kan datang kepada kita untuk menyampaikan bahwa apabila terjadi pembelian terhadap beberapa komoditi secara besar-besaran, maka akan terjadi demam pasar ataupun terganggunya dan distribusi dari gudang sampai kepada pemajangan di gerai-gerai ataupun di retail. Oleh karena itu kita bersama-sama memutuskan untuk membatasi adanya pembelian terhadap komoditi tertentu dengan jumlah tertentu. Ini maksudnya agar adanya keadilan, ya keadilan bagi para seluruh pembeli dan masyarakat itu.
Pak Daniel, sebenarnya Itu maksudnya. pembeli yang dibatasi ini adalah apakah ini pembeli perorangan? Bagaimana dengan pembeli-pembeli misalnya mereka juga memiliki usaha grosir yang biasanya juga berbelanja di retail-retail besar? Nah, kalau teknis itu kita kerjasama dengan retail kemarin itu asosiasi pedagang untuk yang bergerak di bidang usaha seperti itu tetap dilakukan teknisnya pengaturannya oleh asosiasi ataupun distributor yang ada di wilayah gitu ya. Oke, teknisnya seperti apa, Pak? Saya kira ada permohonan untuk Pak Daniel, kebetulan langsung Jadi ke Pak Daniel. kalau yang itu kan tidak lakukan pembatasan kalau memang bisnis ini ataupun usaha ini dilakukan secara bersama atau dengan teknis yang sama. Tetapi yang kita batasi adalah pembelian yang dilakukan secara panik begitu. Jadi akhirnya terjadinya ketidakadilan kepada masyarakat. Itu. Oke, Pak Tatum silahkan. Iya, Pak Daniel mohon ini Pak dimaklumin kalau ada anggota kami yang kebetulan juga bergerak di perkulakan Pak, grosiran Pak. Jadi ada dua, Indogrosir dan Lotemart Pak, kalau saya sebutkan. Itu bagaimana mekanismenya ketika misalnya yang berbelanja di sana kebetulan juga? di dalam surat tidak menjelaskan tentang untuk pembelian untuk perdagangan lagi gitu. Jadi kita harapkan, mohon ini dimaklumin karena memang teman-teman yang bergerak di kulakan ini, yang grosiran, itu memang dijual kepada industri-industri horeca, industri-industri atau warungan yang menjual kembali gitu. Jadi mungkin mereka bisa beli dalam jumlah yang lebih besar gitu. Oke, nah Pak Daniel bisa tidak Pak hal tersebut yang disampaikan oleh Pak Tutum kemudian diatur lebih spesifik sehingga ketika pelaksanaannya di lapangan tidak terjadi misinterpretasi. Mbak Ami, halo. Iya. Mbak Ami, sesungguhnya ini adalah pengaturan ini sudah berjalan normal sesuai dengan bisnis yang selama ini bisnis as usual gitu. Cuman karena terjadi pembelian secara berlebihan atau tidak normal beberapa hari ini akibat dari adanya isu corona yang selama ini, maka kita lakukan rapat bersama untuk mengatur agar tidak terjadi kepanikan yang terus meluas. Untuk pembatasan itu kita lakukan agar yang lainnya juga tidak terprovokasi dan tidak terpancing bahwa kita membatasi sehingga menjaga keadilan kepada seluruh masyarakat yang ada. Jadi semangatnya adalah untuk menenangkan masyarakat seperti itu. Ya, itu yang hasil kesepakatan kita bersama itu seperti itu agar masyarakat merasakan bahwa mereka mendapatkan porsi yang sama. Kemudian kita juga menunjukkan kepada pasar bahwa ketersediaan kita juga cukup itu hasil yang kita lakukan. Cukupnya ini seberapa Pak Daniel? Karena ini kan juga seluruh stakeholder. Pak Daniel, cukupnya ini seberapa? Bagaimana, karena Mbak ini Ami? juga jangan sampai ada data yang ataupun juga jumlah stok yang berbeda yang terinformasikan kepada masyarakat. Seberapa cukup sebenarnya kita dalam berapa bulan? Kita tahu sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, lalu kemudian ada Hari Raya Idul Fitri. Hasil pengecekan kita di lapangan kemarin bersama Bapak Kabar Eskrim dan juga kemarin kita lihat Bapak Menteri Pertanian juga melakukan pengecekan di beberapa tempat dan gudang-gudang. Bapak Kabar Eskrim juga bersama kami Satgas Pangan sudah melakukan pengecekan di beberapa gudang. Memang ada dua komoditi yang agak sedikit tersendat, bukan langka ya, yaitu gula dan bawang putih, tapi sekarang sedang berproses. Kemarin kami juga sudah melihat di pabrik-pabrik gula seperti di Lampung dan Jawa Timur, mereka sedang terus menggelontorkan dari pabrik gula untuk membackup Jakarta dan sekitarnya. Jadi itu yang agak sedikit tersendat, tapi bukan tidak ada. Yang lainnya aman. Untuk beras 3 bulan ke depan kita melihat stok yang ada cukup aman. Oke, tersendatnya itu karena apa Pak? Apakah karena jalur distribusinya atau permintaannya yang naik drastis sehingga tidak bisa dipenuhi oleh produsen?
Ya, antara lain kenaikan permintaan ini memaksa untuk jalur distribusi dinaikkan juga begitu. Oleh karena itu memesan kendaraan dan segala macam itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu ya. Jadi baik, oleh karena itu kami turun identifikasi langsung kemarin ke Lampung dan ke Jawa Timur ya. Ya, itu identifikasi dari Satgas. Nanti kita akan tanya juga seperti apa identifikasi dari retail, barang-barang apa saja yang mungkin stoknya ini mesti mendapat perhatian. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya pemirsa, usai jeda. Ya, bisa Anda kembali bersama Metro Pagi Prime Time dan kita masih membahas mengenai seperti apa kesediaan stok pangan bersama dengan Ketua atau Kepala Satgas Pangan Brigjen Daniel Tahimonang Silitonga yang bergabung dari luar studio, dan juga di sini ada Pak Tutum Rahanta, Dewan Penasihat Hipindo. Pak Tutum, tadi disampaikan bahwa sejauh ini pantauan Satgas semuanya aman. Yang harus diwaspadai adalah bawang putih dan juga gula pasir. Nah, kalau dari retail sendiri, adakah bahan pangan lainnya yang mungkin ini harus dapat perhatian? Iya, kalau di kita kan memang juga ada jual hand sanitizer juga, masker juga, tapi tidak dominan ya. Itu yang terjadi kekosongan. Jadi kalau ditanya apa lagi adalah salah satunya ada bawang bombay sebetulnya. Bawang bombay. Kalau bawang putih sudah mengalir baiklah, harga pun sudah turun. Nah, untuk gula pasir ini kan juga sangat krusial. Nah, kalau gula pasir sebetulnya case-nya tanpa corona pun sebetulnya udah terjadi kelangkaan. Saya kira ini barang yang antara supply dan demand-nya tidak terjadi ya. Bukan karena ada ulah oknum yang sengaja menimbun seperti itu. Karena memang supply-nya yang tidak mencukupin. Jadi terjadi kelangkaan. Jadi jauh sebelum corona kelangkaan di gula pasir pun sudah terjadi gitu. Nah terkait dengan distribusi, sejauh ini distribusi dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir apakah cukup lancar? Lancar, tidak ada masalah. Hanya memang kalau pembelian secara besar-besaran ya pasti kita tidak bisa in out-nya yang tidak ketemu gitu. Tetapi tetap kita datangkan barang secepatnya dari antara pemasok industri kita, dan juga kita terimanya pun waktunya diperpanjang. Jadi tidak dibatasin lagi gitu. Jadi makanya saya lihat kan dalam 16 hari 17 hari ini kan panic buying hanya terjadi dua kali. Tanggal 2 dan tanggal 3, terus tanggal 14 sehari Sabtu kemarin sejak ada isu lockdown. Terus kita supply dengan barang-barang yang terus tidak berhenti gitu. Dan sekarang sudah relatif normal? Sudah reda, tetapi ada peningkatan sedikit seperti hari-hari libur sedikit lah. Ini kasus di Jakarta, tapi bagaimana Pak Daniel? Selamat pagi Pak Daniel. Ya, tampaknya kita terputus sambungan dengan Pak Daniel. Pak Tutum, kalau dari Anda sendiri, apakah juga melihat seperti apa kondisi di daerah-daerah lain di luar ibu kota? Apakah panik buying ataupun juga peningkatan? Sebetulnya panik buying lebih kepada Jabotabek area. Nah sekarang udah menjalar ke kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, Balikpapan. Tetapi informasi dari retail, apakah stok mereka semua aman sebenarnya? Aman. Karena kita sudah mengetahui kan. Karena memang ini kan siklus perdagangan kita yang kita sangat pahamin sekali gitu. Jadi saya kira panik buying di luar Jabotabek tidak sebesar Jabotabek. Jadi mereka juga isu-isu soal corona ini juga tidak terlalu ya, kita lihat keadaannya. Jadi terjadi peningkatan memang kewaspadaan bagi mereka yang ya mendengar-dengar kalau terjadi lockdown. Ini kan isu yang beredar kepada mereka kan. Tapi Presiden sudah menyatakan tidak ada lockdown sementara ini. Saya kira ini yang membuat ketenangan kembali gitu. Sampai kapan ketenangan ini bisa dirasakan para peritel? Ya, yang harus dipastikan karena kita adalah harus prepare for the worst dong. Betul. Yang harus dipastikan adalah pengumuman dari pemerintah, kalaupun terpaksa harus terjadi lockdown, bahwa seluruh jalur distribusi, toko-toko yang menyajikan kepada masyarakat produk konsumsi ini tidak ditutup. Saya kira itu yang harus memberikan ketenangan. Hanya dibatasin pergerakan orang untuk tidak boleh keluar rumah sementara. Tetapi untuk siklus distribusi ini, kebutuhan pokok ini tetap buka seperti biasa. Itu yang harus diberikan ketenangan. Untuk industri-industri yang memasok kepada kita, itu harus berjalan semaksimal mungkin. Berarti bahan pangan itu sebenarnya pada dasarnya dari segi stok pun juga, ini stok kalau kita bicara kan ada stok biasanya stok di gudang milik pemerintah, taruhlah itu Bulog, kemudian ada juga stok di retail. Pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Stok di pedagang pun saat ini tidak usah dikhawatirkan seperti itu.
Karena kita ada mekanisme sendiri. Sebetulnya saat bulan-bulan ini adalah saat-saatnya penimbunan untuk puasa dan lebaran sebetulnya. Karena kita disibukkan kita oleh akan ras ini. berhadapan dengan dua. Betul. Jadi saat ini berbagi dulu untuk keperluan panik buying karena corona. Terus kita juga prepare untuk masuk puasa dan lebaran. Jadi berbarengan nih pekerjaan kita saat ini. Sebenarnya masyarakat pun tidak usah khawatir seperti itu karena retail pun juga bisa mempersiapkan diri untuk menangani ini semua gitu. Yang harus dipastikan sebetulnya ini kan ada satu rantai lagi, yaitu raw material kepada industrinya gitu. Nah, saya anjurkan pemerintah harus membuka, tapi udah ada beberapa komoditi yang dibuka untuk tidak memerlukan rekomendasi lagi. Harus dipastikan bahan-bahan baku untuk industri kita. Karena ini kan rebutan dunia saat ini sebentar lagi. Ini harus hati-hati. Industri kita juga memerlukan bahan baku yang sebetulnya dari luar. Harus dicek sedemikian rupa. Baik. Nah, terlepas dari bahan pangan tadi karena sempat disinggung sedikit oleh Pak Tutum terkait dengan bagaimana masker. Kita tahu sekarang juga salah satu yang jadi kebutuhan itu adalah masker, kemudian juga hand sanitizer ataupun desinfektan. Satu sisi lagi adalah vitamin-vitamin. Nah, ini bagaimana suplainya kalau kita melihat ini kan bukan bahan pokok tetapi menjadi pokok pada saat ini. Pemerintah harus melihat Satgas para penegak hukum sudah menggerebek beberapa industri masker yang dikatakan ilegal. Saya kira untuk saat genting saat ini kan kalau diperlukan seluruh masyarakat menjadi bahan pokok saat ini harus diberikan. Saya kira kelonggaran-kelonggaran dengan pengawasan saya kira. Pengawasannya juga termasuk di retailnya dong, agar tidak menaikkan dari harga. Oh iya pasti. Karena kalau retail, banyak yang menjual di luar harga kewajaran. Saya kira kalau modern trade tidak bisa memainkan harga, karena harga kita adalah patokannya dari si para pemasok. Baik, kita tanyakan, kita sekarang sudah terhubung kembali dengan Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, selamat pagi Mbak Ami. Iya, Pak Daniel, terlepas dari bahan pangan yang saat ini juga kita tadi sudah dipastikan oleh Bapak dan juga dari retail seperti itu bahwa jumlahnya sih aman, tidak perlu ada panik buying. Nah, satu sisi lagi adalah kebutuhan pokok lainnya yang tadi sempat disinggung. Apakah juga ke depan ini Satgas bisa sekaligus untuk mengawasi pasokan masker, kemudian juga misalnya desinfektan atau hand sanitizer, termasuk juga vitamin seperti itu, karena itulah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Mbak Ami, memang jauh-jauh hari sebelumnya, mulai dari beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, kemudian kementerian lainnya serta stakeholder lainnya untuk bersama-sama kita memastikan ketersediaan serta perjalanan serta distribusi ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang kita lakukan beberapa yang lalu, memang kita datang ke gudang, datang ke retail-retail, melakukan penindakan sedikit. Itu tujuannya adalah untuk terjadinya keamanan dan kestabilan itu Mbak. Baik, kestabilan bahan pangan termasuk juga bahan pokok apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat sedang mengalami pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, apakah ada sanksi ataupun juga konsekuensi yang akan diberikan ketika misalnya ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan? Pak Daniel. Ya, sanksi itu akan kita berikan pada yang terakhir sekali, karena memang prinsip kita ultimum remedium, pemberian sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran terakhir sekali kita berikan. Tapi langkah-langkah yang kita berikan adalah peneguran-peneguran agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum di masa yang sulit sekarang ini gitu. Baik, tapi kembali ke pertanyaan saya tadi sebelumnya, Pak Daniel, apakah Pak Daniel dan teman-teman di Satgas ini hanya akan mengurusi mengenai bahan pangan, tetapi juga bagaimana dengan salah satu kebutuhan pokok, walaupun itu bukan kebutuhan pangan saat ini oleh masyarakat, yaitu masker, vitamin, dan juga hand sanitizer? Ya, termasuk masker, vitamin, dan hand sanitizer menjadi cakupan yang menjadi pengawasan kita itu Mbak Ami. Itu semua kita awasi agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada gitu.
Oke, karena sekarang realitanya adalah di mana-mana, bahkan ketika kita misalnya ke retail itu sulit sekali untuk didapatkan. Kemudian juga kalau kita pun juga mau berbelanja secara online itu pun juga harganya sudah selangit seperti itu, beratus-ratus kali lipat. Ya, perlu saya informasikan kepada Mbak Ami dan seluruh pemirsa yang ada. Dulu sebelum kita dinyatakan positif Indonesia ada corona, kita secara agak sedikit besar membantu saudara-saudara kita yang ada di luar negeri dengan cara mengekspor secara besar-besaran. Kita waktu itu belum dinyatakan ada terjangkit di Indonesia begitu ya. Tapi begitu dinyatakan di Indonesia, diumumkan oleh pemerintah ada yang terjangkit, maka kita baru melakukan pembatasan itu. Dan sekarang upaya dari pabrik, dari distributor untuk mensuplai ke semua gerai-gerai yang ada itu butuh waktu. Dan pabrik juga butuh waktu untuk memproduksi, ya itu. Baik, kita harap agar secepatnya pemerintah pun juga bisa memberikan rasa tenang bagi masyarakat dengan ketersediaan atau stok dari bahan pangan dan juga kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di saat seperti ini. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih juga Pak Tutum sudah ada bersama kami di Metro Pagi Prime Time.